Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 ya. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis setiap harinya. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperdulikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Mari dukung channel ini agar dapat berkembang dan membantu lebih banyak orang lagi dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng untuk berlangganan di bawah ini. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya ya. Jadi untuk IHSG hari ini kan ditutup di harga 6.656 dengan persentase plus 0,47% ya. IHSG tadi memang harga tertingginya sesuai dengan resisten yang sudah saya buatkan, yang dimana resistennya di 6.680 ya. Jadi resisten yang saya buatkan cukup akurat ya. Lalu untuk support dari IHSG sendiri sebenarnya berada di 6.624 ya. Kalau memang 6.624 ditembus, maka harga IHSG akan jatuh ke 6.600. Dan so far IHSG masih ranging dulu di kisaran harga 6.600 dan 6.680. Lanjut lagi, di sini ada saham real. Real hari ini ditutup di harga 99 dengan persentase plus 2,06%. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada ZP, KK, dan YP. ZP, KK, dan YP. Lalu untuk distri ada YP, XA, dan AI ya. Rata-rata harga di 98, dan untuk area supportnya masih sama ya. Supportnya di 96 untuk real ya. Ini area supportnya masih sama di harga 96 ya. Supportnya di 96. Dan untuk resistennya di 102 ya. Jadi kalau memang real harga closingnya masih berada di atas 96 masih bisa dipegang. Tapi kalau real sudah di bawah 96 bisa dilepas dulu ya teman-teman ya, bisa dilepas dulu. Oke. Lanjut lagi, di sini ada saham ISSP. ISSP hari ini ditutup di harga 352 dengan persentase plus 2,3% ya. Dan kalau kita lihat yang aku hari ini ada YP, BK, dan MG, di ada CC, MU, dan GR ya. Untuk rata-rata harga di 353. Closing masih di atas SMA 90, 34, dan 21. Dan memang untuk ISSP ini ya, kalau saya perhatikan, ada beberapa area support yang perlu teman-teman ketahui ya, terutama bagi teman-teman yang memiliki saham ISSP ini. Untuk resistennya sementara berada di 360 ya, itu saya berikan satu resisten dulu, dan untuk supportnya di 326. Kalau memang 326 itu cukup jauh, di sini juga ada support di harga 346 ya. Jadi ada dua area support dan satu area resisten yang bisa teman-teman perhatikan, terutama teman-teman yang memiliki saham ISSP ya. So far ISSP masih uptrend dan masih bisa untuk dipegang. Lanjut lagi, di sini ada saham LPPF. LPPF hari ini ditutup di harga 3.050 dengan persentase 0,0%, dan sementara untuk LPPF masih berada di atas SMA 90, 34, dan 21, yang dimana masih uptrend ya. Dan kalau kita lihat yang akum hari ini ada CC, YP, dan DP, di sini ada PC, AK, dan IF ya. Rata-rata harga di 3.083. Dan kalau kita coba cari menggunakan Fibonacci, ada beberapa area support dan mungkin teman-teman juga bisa diperhatikan ya. Bisa diperhatikan. Untuk LPPF ini next resistennya atau next targetnya berada di 3.360 ya. Itu untuk resistennya, sebentar. Itu untuk resistennya, dan untuk supportnya sementara di sini sih. Supportnya di 2750 ya. Kalau memang 2750 itu kejauhan, di sini juga ada support di 2950 ya. 2950. Oke.
Ya, di sini ada base area yang perlu teman-teman ketahui sih. Bukan base sih, tapi area demand ya. Bukan base, tapi area demand. Di harga 2.880 hingga 2.950 ini merupakan area demand dari LPPF ya. Kalau teman-teman mau beli bisa di sini. Nanti target TP bisa di 3180 dan 3360 ya untuk LPPF. Demikian. Lanjut lagi di sini ada saham Toys. Toys hari ini ditutup di harga 191 dengan persentase plus 11,05%. Jadi Toys sendiri hari ini memang bangkit kembali ya. Tapi kalau kita lihat dari segi ini ya, kalau kita lihat dari segi bandar memang kan nggak ada yang akum ya, tapi foreign yang akum. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada CC, TP, dan MG, di istri ada EP, XC, dan KK ya, rata-rata harga di 190. Untuk area supportnya sendiri dari saham Toys ini itu berada di harga 189 ya teman-teman ya. Jadi ini sudah menjadi area support ya, yang dimana sebelumnya merupakan area resisten. Dan sementara untuk Toys sudah membuat higher low ya, sudah membuat higher low di sini. Kalau memang Toys bisa naik kembali ya, next targetnya di 202 langsung teman-teman ya. Atau nggak sebelum itu di 198 lah. 198 itu ya next targetnya juga bisa. Tapi yang pasti kalau memang Toys besok bisa naik lagi dan harga closingnya masih bertahan di kisaran harga 174 ya atau 173 itu, maka teman-teman masih bisa pegang ya, masih bisa dipegang untuk Toys. Sementara performa Toys sudah cukup membaik. Lanjut lagi di sini ada saham AMRT. AMRT hari ini ditutup di harga 1.260 dengan persentase plus 1,2% ya. Dan kalau kita lihat yang akum hari ini ada WK, AK, dan YP. Rata-rata harga di 1.260 dan untuk yang distri ada PD, MG, dan UD. Sementara ada beberapa area support ya dari AMRT ini. Ya, supportnya sebentar. Supportnya di kisaran harga 1.230 ya. Hingga 200. Oke, ini merupakan demand areanya ya teman-teman ya. Ini merupakan area demand-nya. Oke, itu demand. $13.50. $14.25, oke. Oke, jadi untuk AMRT ya, ini ada area supportnya di kisaran harga 1.200 hingga 1.230 ya, itu area supportnya atau area demand-nya, dan untuk resistennya di 1.315 dan selanjutnya di 13.50 ya. 13.50 ini merupakan area resisten yang cukup kuat, jadi mungkin teman-teman yang memiliki AMRT bisa di screenshot. Lanjut lagi di sini ada saham PTPA. PTPA hari ini ditutup di harga 2.800 dengan persentase plus 2,19% ya. Dan kalau kita lihat yang akum hari ini ada BK, AK, dan IT, di istri ada IF, CS, dan KK, rata-rata harga di 2791. Dan ini memang foreign hari ini masuk ya, cukup banyak masuknya. Lalu bandar juga sudah mulai akumulasi setelah kemarin pihak foreign dan bandar juga sudah mulai distribusi ya kemarin. Ada beberapa area support dan mungkin teman-teman juga bisa perhatikan ya, bahwa di sini kan sudah saya katakan di video sebelumnya, ini ada suatu gap kecil yang mungkin teman-teman harus lebih berhati-hati ya. Ini gap kecilnya di kisaran harga 2.690 atau 2.700 ya, di kisaran sana. Kalau memang ini dibawa turun, kemungkinan untuk menutupi gap alasannya. Tapi kalau malah naik, ya kemungkinan harga akan naik ke 2870 ya, resistennya di 2870 dan untuk supportnya di 2760 ya. Jadi untuk PTPA kalau turun ya alasannya untuk menutupi gap kecil ini ya. Lanjut lagi di sini ada saham Antam. Oke, sebentar. Oke, untuk Antam ya hari ini ditutup di harga 2.400 dengan persentase min 0,83%. Dan kalau kita lihat yang akum hari ini ada BK, AK, dan IT, ada YU, YP, dan CC.
Di setiri ada AK, BK, dan AT ya, rata-rata harga di 2.431. Untuk area supportnya sendiri kan berada di 2.420 ya, yang dimana hari ini kan memang ditembus. Kalau memang besok Antam nggak berhasil menguat di atas 2.420, maka kemungkinan besar Antam akan jatuh lagi di kisaran harga 2.310 ya. Ini sesuai area support yang sudah saya berikan. Dan sementara stokastik juga sudah berada di area oversold atau jenis jual. Kalau teman-teman yang mau beli bisa diperhatikan lagi ya. Apalagi kalau teman-temannya sudah punya ya, terutama teman-teman yang sudah punya bisa diperhatikan lagi untuk harga closing besok bagaimana. Lanjut lagi di sini ada saham BWPT. BWPT hari ini ditutup di harga 88 dengan persentase plus 3,16%. Kalau kita lihat yang akum ada ZP, YJ, dan SQ. Lalu di setiri ada CD, DH, dan MG ya, rata-rata harga di 96. Area supportnya sendiri berada di harga 92 ya teman-teman ya, area supportnya di 92. Kalau memang nanti jatuh ya kemungkinan harga akan ketahan di harga 92 ini, area supportnya. Untuk resistennya di harga 100 ya, resistennya di 100. Kalau memang teman-teman mau beli BWPT, tunggu saja ketika harga BWPT sudah di harga 104 baru teman-teman bisa beli ya. Sedikit terlambat enggak? Ya, memang sedikit terlambat, tapi lebih konfirmasi harganya ya. Kalau 104 ini sudah ditembus, berarti BWPT melanjutkan kenaikan harga yang dimana next targetnya di 112 dan selanjutnya kurang lebih di 120-an ya. Jadi untuk BWPT bisa diperhatikan lagi, untuk area supportnya tadi di 92 dan untuk resistennya di harga 100, so far BWPT masih oke. Lanjut lagi di sini ada saham BBYP. Oke, untuk BBYP hari ini ditutup di harga 1.480 dengan persentase min 0,67% ya. Dan kalau kita lihat yang akum hari ini ada PD, AZ, dan AI, di setiri ada MG, ZP, dan BK. Rata-rata harga di 1.518. Jadi memang hari ini sempat BBYP ini tergoncangkan dan close harga terendahnya di 1.410 ya tadi ya. Dan closingnya diangkat naik lagi. Namun perlu diperhatikan bahwa stokastik juga sudah mulai bertempetan di area overbought atau jenuh beli dan juga foreign sudah mulai distribusi. Untuk area supportnya sendiri ya dari BBYP ini supportnya di 1.455 ya, itu supportnya. Dan untuk resistennya di sini teman-teman. Oke ya. Resistennya kurang lebih di 1.570 ya, itu resistennya. Di sini juga ada small resistance ya, di kisaran harga. Oke, sebentar. Kisaran harga 1.505 ya. Jadi untuk BBYP bisa diperhatikan lagi supportnya di 1455 dan resistennya di 1505 ya. Selama BBYP masih bisa bertahan di atas 1.505 ya, closing masih bisa bertahan di atas 1.505, maka BBYP layak untuk dipegang ya. Tapi kalau sudah di bawah 1.500 seperti closing hari ini perlu diperhatikan lagi ya, perlu dipantau terus untuk BBYP. Lagi di sini ada saham DMAA. Untuk DMAA nggak ada ya, mungkin Demas ya. Oke ya, sebentar. Untuk saham Demas hari ini ditutup di harga 222 dengan persentase 0,0%. Memang kemarin pada tanggal 21 Oktober, Bandar dan Foreign juga melakukan akumulasi ya cukup banyak. Dan hari ini closing masih di atas sama 90, 34, dan 21. Yang akum hari ini ada YP, YU, dan OD ya. Lalu yang distribusi ada DH, PD, dan KK. Untuk rata-rata harga di 221, dan bagi teman-teman yang memiliki saham ini bisa diperhatikan untuk area support dan resistennya ya. Sebentar, saya bantu untuk carikan terlebih dahulu. Oke. Oke, jadi untuk Demas ya, area supportnya berada di 220 ya, so far di 220. Kalau memang 220 ini berhasil ditembus, kemungkinan harga akan jatuh ke 212 ya, itu targetnya. 212, kalau teman-teman yang sudah punya bisa tunggu saja. Kalau memang 220 supportnya ini ditembus, teman-teman bisa averaging down di kisaran harga 212 ya.
Untuk teman-teman yang belum beli ya bisa tunggu saja ya. Ketika harga sudah di 212 bisa dibelilah. Sebenarnya ini harga Demas sudah oke lah sebenarnya ya untuk dibeli. Untuk tadi resistennya di 230 ya. Dan selanjutnya di 248. Lanjut lagi di sini ada saham MTDL. Oke, untuk MTDL ya, kalau kita lihat yang akum hari ini ada. Oke. Sebentar, untuk MTDL ya, area atau harganya hari ini kan ditutup di harga, sebentar ya. Hari ini MTDL ditutup di harga 3.380 dengan persentase plus 2,74% ya. Mohon maaf teman-teman, tadi memang sedikit koneksinya jelek, tapi coba saya lanjutkan ya. Rata-rata harga di 3.360 dan yang aku hari ini ada AK, CC, dan KZ, di sini ada ZP, YP, dan AU ya. Untuk area supportnya sendiri dari MTDL ada di sini ya teman-teman ya. Kita bisa menggunakan Fibonacci untuk mencari area support dan resisten ya. Oke, sebentar. Oke ya, jadi untuk MTDL, untuk area supportnya itu berada di 3.300 ya. Support dari MTDL itu di 3.300. Kalau memang harga MTDL masih bertahan di atas 3.300, maka teman-teman bisa lah untuk beli ya. Nanti targetnya di 3.870 ya. Sesuai harga yang di dalam kurung itu di 3870 ya, 3870. Itu resistennya, dan untuk supportnya sendiri di 3.300. Kalau memang 3.300 ditembus, kemungkinan harga akan jatuh ke 3.100. Oke, nanti dia lanjut lagi. Di sini ada saham Baca. Baca hari ini ditutup di harga 314 dengan persentase min 1,26% ya. Dan kalau kita lihat yang akum hari ini ada YP, BK, dan KK. Di Distri ada YP, PS, dan AK ya. Rata-rata harga di 320. Untuk area supportnya sendiri untuk Baca ya, supportnya itu ya ini sudah membuat support baru ya, supportnya di 314 ya. Sebenarnya kalau harga dari Baca ini sudah di bawah 314 ya. Kalau harga closing sudah di bawah 314, maka Baca ini berpotensi untuk turun lagi, dan ya menurut saya nggak bagus untuk dipegang ya. Tapi selama Baca masih bertahan di atas 314, masih oke untuk dipegang ya. Kalau 314 ini ditembus, kemungkinan harga akan jatuh ke 300. Kalau 300 masih bisa ditembus lagi, ya buat apa dipegang ya teman-teman ya. Nggak usah dipegang, masih ada saham lainnya kok ya. Jadi bisa diperhatikan saja untuk area support dan resistennya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada saham IMJS. MJS hari ini ditutup di harga 490 dengan persentase plus 4,7% ya. Dan kalau kita lihat yang akum hari ini ada CS, PD, dan YP, di sini ada ZP, LG, dan GR. Untuk rata-rata harga di 487, dan memang hari ini sudah menembus area resisten pentingnya di harga 476 ya. Jadi untuk IMJS sendiri hari ini sudah mulai breakout resistennya ya. Kalau teman-teman yang sudah punya bisa tunggu saja. Untuk target take profitnya di 520 ya. Ini resistennya di 520, dan untuk area supportnya sendiri di 476. Kalau teman-teman mau beli di 476, menurut saya masih oke lah ya. Beli di 476 masih oke, nanti target TP-nya di 520 ya. So far untuk MJS, semoga saja teman-teman bisa cuan. Dan ini MJS juga sudah mulai naik ya. Lanjut lagi, di sini ada saham Friend. Friend hari ini ditutup di harga 96, namun harga closing masih di bawah EMA 90, 34, dan 21 ya, dan ini memang sudah mulai berusaha untuk naik. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada RF, BD, dan SQ, di istilah ada MG, QK, dan FS ya, rata-rata harga di 92. Oke. Untuk area supportnya sendiri ya, sekarang posisinya di 96, dan untuk area supportnya sendiri di 94, dan resistennya di 98. Kalau 98 ini di break, teman-teman langsung bisa beli ya. Nanti target profitnya di kisaran harga 105 ya.
Kalau 98 memang di break. Tapi kalau nggak berhasil di break, teman-teman bisa wait and see terlebih dahulu. Nanti area supportnya di 94 ya. Saya perbesarkan ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan untuk area support dan resistennya, perhatikan label hitam di sebelah kanan ini. Oke, bisa di screenshot. Lanjut lagi, di sini ada saham SMMT. Oke, untuk SMMT hari ini ditutup dengan posisi auto reject bawah dengan persentase min 6,67%. Dan kalau kita lihat yang akum ada CC, KK, dan PD. Yang distribusi ada YP, XA, dan BQ. Rata-rata harga di 232. Untuk SMMT ini kan memang stokastiknya juga sudah mulai dead cross ya, dari atas ke bawah di area overbought atau jenuh beli. Dan ini untuk SMMT, bagi teman-teman yang belum punya bisa tunggu saja. Mungkin ini teman-teman yang request pasti kesangkut ya dari SMMT, mungkin kena pom-pom ya. Kena pom-pom, FOMO ya. Kalau teman-teman main di saham seperti ini, teman-teman harus pandangkan monitor dan berani untuk mengambil keputusan ya. Kalau memang sudah nggak sesuai ekspektasi ya teman-teman bisa cut ya. Ini sebuah nasihat, bisa diambil atau bisa dilupakan ya. Sekedar nasihat bisa diterima atau bisa dilupakan. Untuk SMMT ya saya coba bantu ya. Saya coba bantu teman-teman. Ini ada area support ya di kisaran harga sini. Demand areanya di kisaran harga 214 hingga 218 itu area supportnya. Kalau memang area ini masih bisa ditembus ya, yang garis ungu ini masih bisa ditembus, kemungkinan besar harga akan jatuh ke 206 ya. Di kisaran harga 206 dan 200. Tapi so far kalau SMMT ini masih bisa bertahan di atas 218 atau 214, maka oke lah untuk dipegang ya, masih oke untuk dipegang. Resistennya sendiri di 232 ya teman-teman ya. Resistennya di 232. Lanjut lagi di sini ada saham Acas. Acas hari ini ditutup di harga 1.405 dengan persentase min 0,35%. Kalau kita lihat yang akum ada ZP, SQ, dan DH. Di sini ada PP, CC, dan DX ya. Rata-rata harga di 1.406. Untuk Aceh sementara kan ini masih big sideways ya, big sideways. Untuk area supportnya itu berada di sini teman-teman ya. Supportnya di harga 1.400 sebenarnya ya. Supportnya itu di 1.400. Saya berikan tanda terlebih dahulu ya. Jadi supportnya itu di 1.400 untuk Aceh dan untuk resistennya di 1.445. Sementara kemungkinan harga ranging terlebih dahulu, tapi kalau memang Aceh menembus area support 1.400 ini, kemungkinan harga akan jatuh ke 1370 ya. Kita ekspektasi untuk Aceh. Lanjut lagi di sini ada saham BOS. Oke, untuk saham BOS hari ini ditutup di harga 95 dengan persentase plus 7,95% ya. Dan juga BOS ini sebenarnya kan sudah mulai golden crossing ya secara stokastik. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada NI, LG, dan KK, di situ ada YP, AK, dan SQ. Rata-rata harga di 91, dan untuk top brokernya sendiri kan ada NI, tapi jumlah akumulasinya nggak seberapa banyak ya teman-teman ya. Rata-rata harganya di 90, jadi sudah di bawah daripada harga closing hari ini. Area supportnya sendiri dari BOS ini sebenarnya masih sama ya di harga 94, yang dimana sebenarnya ini merupakan area resisten, tetapi dikarenakan juga ini sudah ditembus, maka ini menjadi area support. Kalau besok malah harganya di bawah 94, maka ini berpotensi untuk BOS lanjut turun lagi di kisaran harga 88 ya untuk BOS. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk BOS untuk area support dan resistennya. Tapi kalau besok menguat di atas 94, maka teman-teman bisa hold ya untuk saham BOS. Lanjut lagi di sini ada saham MITI. MITI hari ini ditutup di harga 109 dengan persentase plus 5,83% ya. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada YP, YU, dan XC, di istri ada PD, AG, dan EP. Rata-rata harga di 112, dan memang ini secara stokastik juga sudah mulai golden crossing ya di area overbought. Ya, di area oversold jenuh jual. Perhatikan saja untuk area support dan resistennya di sini. Untuk area supportnya itu berada di harga 101 atau harga 100 lah ya. Oke, itu untuk MITI.
Sebentar ya teman-teman ya, ini juga saya sedikit kesusahan. Oke, waktunya kita menggunakan indikator Fibonacci terlebih dahulu. Oke, di kisaran harga sini teman-teman ya. Di harga 114 itu merupakan area resisten, 107 area support, dan 100 ya. Oke, 101. Jadi untuk MIDI area supportnya berada di harga 107 dan untuk resistennya di 114 ya. Kalau memang 107 ini ditembus, maka harga akan ke 101 ya. Tentukan sendiri untuk MIDI kesimpulannya dan aksinya bagaimana. Lanjut lagi di sini ada saham agro. Agro hari ini ditutup di harga 2.130 dengan persentase plus 6,5%. Jadi agro sendiri sudah mulai naik ya. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada CC, PK dan aset, distri ada OD, YP dan MK ya untuk rata-rata harga di 2091. Jadi untuk agro sendiri area supportnya akan tetap ya di harga 2000. Yaitu supportnya masih tetap di harga 2000, tapi kalau teman-teman mengejar area support terdekatnya berada di harga sini. Ya, support terdekatnya di sini di harga 2060 ya, itu support terdekatnya. Dan untuk resistennya di 2250 ya. Jadi untuk resistennya masih tetap untuk agro ini. Kemungkinan kalau memang masih menguat ya next targetnya di 2570 ya untuk agro. Lanjut lagi di sini ada saham PTPP. Oke, untuk PTPP hari ini ditutup di harga 1.260 dengan persentase min 2,7% ya. Jadi memang PTPP koreksi sedikit ya, tapi PTPP masih arah trennya masih jelas, ini sudah naik dan kalau kita lihat juga ini harga closing masih di atas yang masih 90, 34 dan 21. Akumulasi ada BQ, YP dan YC, distri ada GR, YU dan BK ya, rata-rata harga di 1272. Area supportnya dari PTPP masih sama ya teman-teman ya, supportnya di 1220 ya. Supportnya di 1220 dan untuk resistennya di 1350. Oke. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk PTPP so far masih oke. Lanjut lagi, oh ya, saya mau mengingatkan bahwa PTPP ini juga sudah mulai golden crossing ya. Semoga saja besok bisa naik ya pada perdagangan hari Rabu. Lanjut lagi di sini ada saham BGTG. Oke, untuk BGTG hari ini ditutup di harga 194 dengan persentase min 6,73% setelah kemarin memang BGTG sempat diangkat naik. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada SQ, KK, dan AT, distri ada MG, BK, dan CC. Rata-rata harga di 206 ya. Sementara ini memang bandar sudah mulai distribusi secara rutin, foreign juga secara rutin. Untuk area supportnya tetap berada di 190. Dan kalau memang BGTG berhasil menembus resisten, support areanya ini di kisaran harga ya 184 lah atau 183. Jadi kalau memang BGTG ini harga BGTG besok malah jatuh lagi dan di bawah 183, maka BGTG sudah mematahkan trennya ya, jadi malah downtrend lagi. Tapi kalau besok BGTG berhasil menguat di atas 190 ya teman-teman bisa wait and see dulu saja karena BGTG masih bimbang ya, masih nggak tahu arahnya kemana. Tapi so far kalau harga BGTG masih bisa di atas 206 masih oke. Lanjut ada Elsa. Oke, untuk Elsa hari ini ditutup di harga 318 dengan persentase min 0,63%. Ini juga stokastik, juga mau golden crossing ya. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada YU, EP, dan YP. Distri ada BK, KI, dan DR untuk rata-rata harga di 320. Oke, sementara ini kan memang Elsa ya. Elsa kan juga lagi mau naik-naiknya nih, ya, mau naik-naiknya. Selama Elsa masih bisa
bertahan kurang lebihnya di atas harga 296 ya, di 296 ini selama Elsa masih bisa bertahan, masih bisa untuk dipegang ya. Selama Elsa masih bisa bertahan di atas 296 masih bisa dipegang ya. Jadi untuk area supportnya sendiri dari Elsa di 308 dan untuk resistennya di harga 320. Kalau 320 ditembus akan ke 330. Lanjut lagi di sini ada saham SGMI. Oke, untuk SGMI hari ini ditutup di harga 104 dengan persentase min 0,95%. Untuk area supportnya berada di sini ya teman-teman ya. Supportnya di 104. Dan kalau memang 104, next supportnya, dan kalau memang 104 ditembus, next supportnya di 98 ya. Itu untuk segi supportnya, dan untuk resistennya di harga 121, tapi memang cukup jauh daripada harga closing hari ini. Resisten terdekat di 111. Jadi untuk SGMI bisa diperhatikan lagi, kalau kita lihat yang akum ada YC, YU, dan DR, di setir ada JP, CC, dan MK rata-rata harga di 104 ya. Bisa dilihat bahwa SGMI ini sudah mulai berdekatan ya stokastiknya, semoga saja bisa rebound kembali. Supportnya di 104 dan resistennya di 111. Lanjut ada MLPL. MLPL ditutup di harga 358 dengan persentase min 2,19%. Akum ada BK, MG, dan KI, di setir ada CC, SQ, dan AT ya, rata-rata harga di 369. Untuk area supportnya sendiri dari saham MLPL ini masih sama, yang dimana supportnya di harga 354 ya. 354 itu area supportnya. Kalau memang 354 ini terpaksa ditembus, kemungkinan harga akan jatuh lagi di kisaran harga 320 ya. Jadi memang harus lebih diperhatikan bahwa tadi MLPL sempat jatuh di bawah harga 354 ya. Tapi kalau MLPL malah rebound kembali dan ditutup di atas 380, teman-teman yang mau mempertahankan atau di hold masih oke ya. Jadi kalau harga MLPL di atas 380 masih oke, tapi karena harga closing masih di bawah 380, teman-teman harus tetap pantau dan lihat apakah closing sudah di bawah 354 atau belum ya. Lanjut lagi di sini ada saham Kota. Oke, untuk saham Kota hari ini ditutup di harga 143 dengan persentase min 0,69%. Stokastik juga sudah mulai bertempetan dan semoga saja bisa terjadinya golden crossing ya. Untuk yang akum hari ini ada saham YP, LG, ada kode broker YP, LG, dan SQ, di setir ada MG, AK, dan AN ya, rata-rata harga di 141. Untuk Kota sendiri sebenarnya untuk arah supportnya itu kan berada di harga ya 144 lah ya, tapi karena ini closingnya di 143, 145 ya teman-teman ya, supportnya sebenarnya itu di 145. Tapi ya kurang lebih ini bisa lah 143 dijadikan toleransi ya, toleransi harga. Tapi kalau memang harga Kota ini sudah di bawah harga 143, ya closingnya sudah di bawah 143, teman-teman harus lebih berhati-hati, karena kan kemungkinan besar nanti Kota bisa turun lagi harganya ya, turun lagi di kisaran harga 135 ya. Jadi untuk Kota bisa diperhatikan, semoga saja Kota harganya masih menguat di atas 143. Lanjut ada INKP. Oke, untuk INKP hari ini ditutup di harga 8.675 dengan persentase min 0,86% ya. Dan untuk INKP ini sebenarnya area supportnya di 7.700 hingga 8.050 ya teman-teman ya. Itu untuk area supportnya. Ini juga stokastik juga sudah mulai bertempetan ya, semoga saja bisa golden crossing sih. Kalau kita lihat yang akum ada YP, PD, dan GR. Lalu yang Tisri ada AK, KC, dan BK untuk rata-rata harga di 8.720. Nah, ini memang untuk INKP ini sebenarnya memang sedikit rawan ya. Bisa jadi ini membentuk suatu head and shoulder. Tapi jangan salah, INKP ini masih ada kemungkinan untuk naik, dikarenakan juga masih di atas SMA 90, di K4 dan 21, dan juga ini sudah membuat higher low ya. Membuat higher low, dan juga ini INKP sudah turun cukup lama ya dari bulan Februari, dan sekarang sudah mulai rebound ya.
Jadi untuk NKP bisa dipertahankan sih kalau menurut saya. Lanjut lagi di sini ada saham LSIP. LSIP hari ini ditutup di harga 14.25 dengan persentase plus 2,15% ya. Dan kalau kita lihat yang akum hari ini ada PD, MK, dan IB, di Distri ada DR, JC, dan BK. Rata-rata harga di 1.416 ya untuk LSIP ini. Dan sementara area support dari LSIP ini masih sama ya teman-teman ya di 1.400. Ini area support yang cukup kuat juga. Sebenarnya kalau mau entry di sini ya good reason. Kalau 1.400 ditembus, kemungkinan harga akan jatuh ke 1.340 ya, 1.340. Tapi selama harga masih di atas 1.400 ya, LSIP berpotensi untuk menuju ke harga 1.480 ya, area resistennya. Lanjut lagi di sini ada saham ERA. Untuk ERA hari ini ditutup di harga 620 dengan persentase plus 0,81% dan juga ERA ini sudah membuat higher low ya, atau nilai lembah rendahnya semakin lama semakin tinggi. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada ZP, CS, dan YP, di Distri ada BK, YB, dan CC untuk rata-rata harga di 624. Area support dari saham ERA ini masih sama ya, supportnya di 600 atau 605 ya, di kisaran sana itu area supportnya ya, yang mendekati 600 itu bisa dijadikan area support. Dan untuk resistennya di 640 ya teman-teman ya. Area resistennya di 640 dan kalau 640 ini ditembus kemungkinan harga akan naik ke 655 dan selanjutnya ke 685. So far untuk ERA masih oke untuk dipegang karena juga sudah membuat higher low. Lanjut lagi di sini ada saham FPNI. FPNI hari ini ditutup di harga 240 dengan persentase min 0,83%. Ada beberapa area support yang perlu teman-teman ketahui juga. Sebentar. Ini supportnya di harga 226 ya untuk FPNI. Ya, memang ini chartnya sedikit nggak seperti biasanya kalau saya lihat. 226. Oh iya, saya mau mengingatkan bagi teman-teman yang seumpamanya membeli saham perlu diingat kembali ya. Jangan mengandalkan orang untuk mengecek suatu saham. Teman-teman harus juga bisa untuk cek suatu saham ya, jadi nggak ketergantungan seperti itu ya. Kalau teman-teman sudah cek sendiri, seharusnya teman-teman harus lebih berhati-hati kalau memang chartnya sendiri seperti ini. Oke. Oke ya. Jadi untuk FPNI, hari ini kan ditutup di harga 240. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada XC, YP, dan AI, lalu di Distri ada KK, NI, dan GR. Rata-rata harga di 243. Area supportnya di 232 ya, supportnya di 232, resistennya di 248. Ya, bisa di screenshot saja, teman-teman bisa tentukan sendiri untuk area support dan resistennya bisa dilihat di label hitam di sebelah kanan. Lanjut lagi di sini ada saham kios. Untuk saham kios hari ini ditutup di harga 715 dengan persentase 0,7% ya. Dan kalau kita lihat yang akum hari ini ada MK, RU, dan KK, di Distri ada YU, CC, dan YC untuk rata-rata harga di 713. Ya, sementara untuk kios ini area supportnya masih sama ya teman-teman ya di atas di harga 690 dan kalau kios harganya masih di atas 690 maka masih bisa dipegang. Tapi kalau sudah di bawah 690, teman-teman harus lebih berhati-hati dan harus selalu dipantau ya. Tapi so far, kios masih oke kalau dipegang ya. Untuk resistennya di 755, ya. Di 755, ini masih belum ada yang akumulasi sih, makanya nggak seberapa gerak. Ya, tapi tunggu saja. Pokoknya selama kios masih bertahan di atas 690, masih oke untuk dipegang ya. Jadi sekian dahulu pembahasan dari video saya. Semoga saja bermanfaat bagi teman-teman yang sudah request. Dan bagi teman-teman yang ingin request bisa join di grup Telegram saya ya. Nanti linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.